Oke, selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini akan saya bahas kenapa market hari ini ambruk, bruk. Pasti kalian semua panik, pasti kalian berkutakan, yang tidak paham, tidak cerdas, tidak mengerti dengan kondisi market pasti ngamuk-ngamuk. Tenang ya, pemain spot tenang. Market itu kalau ingin dipam ke atas terbang tinggi pasti dibanting dulu. Lebih dari 6 triliun ya bandar makan trader habis-habisan dengan berita-berita Fed akan pangkas suku bunga, kemudian diperkirakan market akan ke atas. Disitulah trader ugal-ugalan pasang leverage long tingkat dewa, yang mana makanan paling empuk dimakan Mbah Bandar sampai di atas 6 triliun ya. Nanti akan saya jelaskan kupas tuntas di sini. Ini sangat bagus, sangat menarik. Kalau kripto itu, jikalau kemarin akan dibanting sama Mbah Trump mengenai tarif Jumat kelam 2 minggu yang lalu, itu pasti difomokan market dipam-pam ke atas. Pas akan pangkas suku bunga, kemudian ngepam tinggi, ujung-ujungnya dibanting sebagai tumbal Mbah Katram. Dia pasang short tingkat dewa juga sampai cuan 200 juta US dollar. Ini sekarang market kelihatannya akan dipam, arahnya akan ke atas, sebetulnya arahnya akan ke atas, akan tetapi kemarin sideways aja naik nggak seberapa, hanya pancingan-pancingan naik dikit kecil. Disitulah trader ngamuk pasang leverage tingkat dewa, dan semalamlah dibanting habis-habisan. Pemain long invest untuk spot aman saja, nggak usah takut ya. Dan ucapan saya, kalian harus dior lagi, riset sendiri, jangan ditelan mentah-mentah. Karena begini, dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, semua ditanggung masing-masing, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Langsung saya bedah mengapa market hari ini terjun, kesempatan kita jual kebo sapi yang punya untuk masuk kripto. Oke, di samping kita lihat Bitcoin dominannya yang mengedan sampai hampir 60% kembali. Inilah yang kemarin sudah saya sampaikan, sebetulnya nanti ada short squeeze untuk menghancurkan leverage ataupun stop loss disikat. Itu makanan empuk paling bandar. Kita langsung simak beritanya apa yang terjadi. BTC dan ETH ambruk. Kenapa market kripto turun hancur hari ini di tanggal 29 ini? Wah, kacau baru berkutakan ya. Kita lihat di sini pasar cryptocurrency kembali memerah pada Selasa 28 Oktober kemarin, berlanjut hari ini. Ini sekarang tanggal 29 ya. Setelah total kapitalisasi pasar turun lebih dari 1% menjadi sekitar 3,9 triliun ataupun 64,6 kuadriliun. Tapi kalau turun cuma BTC hanya 1,13%, ETH 3% tuh bagi saya penurunan yang masih kecil, nggak usah pakai khawatir ya. Harga BTC juga turun 1%-an, memimpin pelemahan dengan jatuh di level terendah harian ya, sekitar 112.412 dolar ataupun 1,8 miliaran lah ya. Sementara Ethereum terkoreksi lebih dari 3%. Tekanan ini bersifat sementara saja menjelang keputusan suku bunga terbaru dari The Fed yang dijadwalkan besok nanti malam ya, jam 1. Ini hanya penurunan sementara, jangan ondal-andel. Ya ini sekarang beritanya dibikin pleset, mau dipangkas atau enggak? Kalau menurut saya sih akan dipangkas. Cuma memang ya beritanya dibikin ngeri-ngeri sedap gitu supaya orang pada takut. Ketidakpastian The Fed tekan pasar kripto. Penurunan pasar kripto kali ini banyak dikaitkan dengan ketidakpastian kebijakan suku bunga
yang namanya berita itu kan nggak jelas ngalor ngidul kayak comberan. Kalau dia ingin banting ya jelas di food, kalau dia ingin angkat ya berita food hilang semua jadi positif semua. Penurunan pasar kripto kali ini banyak dikaitkan dengan ketidakpastian suku bunga The Fed menjelang pengumuman hasil rapat FOMC pada hari Rabu waktu AS. Investor memilih berhati-hati di tengah spekulasi bahwa The Fed akan melakukan pemotongan suku bunga sebesar 0,25% yang bisa menjadi katalis besar bagi pergerakan pasar. Namun sebelum keputusan resmi diumumkan, volatilitas pasar cenderung meningkat tajam. Sebetulnya akan diumumkan tapi kan kelihatan akan dipotong, tapi ya itu tadi si trader gila-gilaan pasang leverage tinggi sampai ada 6 triliun lebih yang dimakan bandar ya. Kekhawatiran ini juga memicu aksi ambil untung profit terkini, take profit ya, dari para trader yang sebelumnya menikmati rally singkat di awal bulan. Sejumlah analis memperkirakan bahwa jika pemotongan suku bunga benar terjadi, maka pasar kripto akan kembali menguat, terutama dengan prospek quantitative easing QE baru yang bisa menambah likuiditas global. Hingga keputusan keluar, pelaku pasar cenderung memilih posisi defensif, lagi menunggu ya. Juga semalam termasuk dampak yang terjadi ini, dampak sell the news setelah ETF altcoin dirilis. Sebetulnya altcoin juga ETF-nya sudah dirilis kawan. Salah satu faktor lain yang menentukan harga kripto hari ini adalah efek sell the news setelah kabar bahwa ETF support altcoin resmi diluncurkan di tengah penutupan sementara pemerintahan AS. Sebetulnya bagus ya, yang namanya ETF juga sudah disetujui udah dirilis untuk spot ETF altcoin. Ini akan membawa PP, mantap ini. Antusiasme terhadap ETF altcoin yang sebelumnya mendorong rally singkat kini mulai mereda karena sebagian besar pelaku pasar menilai berita tersebut sudah preset in. Waduh, prepend nih. Kondisi ini membuat sebagian investor mengambil langkah aman dan menjual sebagian asetnya untuk mengamankan keuntungan. Meskipun jangka pendek terlihat negatif, analis memperkirakan bahwa dalam jangka menengah ETF altcoin dapat memperkuat adopsi cryptocurrency di kalangan investor institusional. Saat ini fokus utama trader beralih pada potensi stimulus ekonomi baru di The Fed yang bisa mendukung rally berikutnya. Itu yang terjadi kawan ya, hanya permainan ya take profit, belum yang dihantam bandar nih. Long squeeze besar, trader rugi 6,9 triliun. Selain faktor makroekonomi, pasar bawah kripto juga terpukul oleh gelombang likuidasi besar-besaran terhadap posisi long. Berdasarkan data dari CoinGlass, lebih dari 567 juta dolar ataupun 9,4 triliun aset kripto dilikuidasi dalam 24 jam terakhir dengan 409 juta dolar ataupun 6,8 triliun diantaranya berasal dari trader yang memasang posisi long. Gila, ngelong semua kawan. Lonjakan likuidasi ini menunjukkan bahwa pasar mengalami long squeeze, yaitu ketika posisi beli paksa ditutup karena harga turun tajam. Aduh, ini kerugian nih. Lihat ini ya, kalian bisa baca-baca total yang kehajar. Aduh, banyakkan posisi long kena ya. Ini luar biasa ya, disitulah yang terjadi saat ini ya, pada main gila-gilaan ya. Fenomena ini mempercepat penurunan harga aset utama seperti Bitcoin dan Ethereum. Selain lonjakan besar di awal bulan, banyak trader memanfaatkan leverage tinggi yang akhirnya justru memperburuk tekanan jual akibat volatilitas meningkat dan harga kripto jatuh lebih cepat dari perkirakan. Meskipun demikian, beberapa analis menilai bahwa penurunan ini bisa menjadi peluang akumulasi baru, terutama jika pasar stabil setelah keputusan
The Fed umumkan pangkas suku bunga. Ini hanya penurunan pendek. Ketika harga akan ngepam ke atas, pasti bantingan dulu. Begitu juga ketika akan dibanting sama Mbak Katram kemarin, juga dipam dulu. Kalau saya sih asik-asik saja, saya yakin sudah mendekati akhir tahun akan pam kawan ya. Itu yang terjadi dengan ini juga peer and yield-nya sudah bagus, udah akan netral. Musim altcoin-nya juga cuma turun cuma hanya 1% saja. ETH 3% ya. Nggak soal, saya rasa nggak perlu kita takut, maju terus pantang mundur ya. Tinggal waktu sekitar 2 bulan lagi, mudah-mudahan di bulan 12 nanti kita udah cuan. Kalau nanti bulan 11 sudah tinggi, kita TP di bulan 11. Jangan sampai keduluan si paus ini aja kan. Nanti kita kalau di grup kita tahu ya, kemarin sudah saya sampaikan nanti ada bantingan tapi nggak dalam, dan ini faktornya hanya sesaat saja. Nanti ketika Fed nanti malam jam 1 pangkas suku bunga langsung meledak kembali. Itu info dari saya hari ini, segitu aja. Tetap harus riset sendiri. Dior, ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam dunia kripto selalu saya ingatkan berisiko tinggi, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cos.